Shalom, selamat datang di RDMB Kids. Senang sekali dapat bertemu kembali. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, mungkin adik-adik semua pernah dengar lagu ini ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima mahkota. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar lagu ini ya. Nah, tapi yang belum mendengarkan, kita mau sama-sama belajar lagu ini ya. Ayo adik-adik, kita sama memuji Tuhan ya. Sebelum mulai firman Tuhan, kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh beribadah. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami supaya kami bisa menangkap firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Judulnya pada minggu ini adalah tentang perbuatan yang membuat orang lain mengalami dampaknya. Nah, adik-adik, sebelum Kayani cerita lebih jauh, kita mau tahu nih tentang perbuatan yang membuat orang lain mengalami dampaknya. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab. Dia adalah seorang raja dan raja pertama di kerajaan Israel Utara. Adik-adik, raja ini adalah raja yang sangat jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia membuat penyembahan berhala. Padahal kan yang kita sembah itu hanya siapa? Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang dilakukan oleh raja ini, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umur hidupnya dia menyakiti hati Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kejahatan yang dia lakukan adalah seperti tadi, menyembah berhala.
Selain menyembah berhala, dia juga membuat patung berhala. Membuat patung-patung, kemudian apa lagi? Dia mengambil imam Lewi, bukan dari orang Lewi, mengambil dari yang lain. Itu yang membuat Tuhan menjadi marah atas raja ini. Nah, adik-adik, siapakah nama raja ini? Namanya adalah jeng-jeng dari Ye. Siapakah dia? Namanya adalah Yerobeam. Yerobeam ini adalah seorang raja pertama di Israel, tapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangin adik-adik, Tuhan itu tidak mau di nomor duakan, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam ini, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan membuat patung berhala, menyembah patung berhala, menyembah allah-allah lain. Dan Tuhan menjadi yang nomor kesekian. Nah, adik-adik, Yerobeam ini dia mempunyai seorang anak. Tentunya anaknya ini akan melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya Yerobeam. Nah, adik-adik di rumah misalkan, pasti kalian lihat kan apa yang dilakukan oleh papa mama di rumah, ya kan? Apa yang dilakukan oleh papa mama di rumah, mungkin beberapa ya ada yang kita ikutin ya, setiap contoh-contoh yang diberikan oleh papa mama ya. Demikian juga dengan Raja Yerobeam. Dia mempunyai seorang anak. Nama anaknya adalah siapa? Nadab. Nah, nama ayahnya tadi siapa? Yerobeam, raja pertama ya Israel di kerajaan utara. Dan nama anaknya adalah Nadab. Anaknya ini melihat contoh yang dilakukan oleh papahnya Yerobeam tadi. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala. Anaknya lihat, papa saya nyembahnya ya, kok nyembah patung, nyembah lembu emas ya. Terus dia juga membuat patung untuk disembah. Anaknya ini melihat, oh kayak gitu ya, papa mah enggak menyembah Tuhan, enggak menyembah kepada Allah yang benar. Nah, setelah anaknya ini sudah besar, maka anaknya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayahku kan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, kemudian dia membuat patung-patung. Aku juga buat. Adik-adik, pada pagi hari ini sebelum lebih jauh kita mau baca firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita buka dulu ya kebenaran firman Tuhannya di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-26. Nah, Kamela akan bacakan buat kita semua. Adik-adik, buka Alkitabnya, perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-26. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan ya, bagaimana Nadab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Ayahnya Yerobeam. Jadi begini adik-adik, setiap kita ini anak-anak Tuhan diperhatikan. Ada sepasang mata yang melihat setiap kita, baik kita di sekolah, kemudian di rumah, dimanapun kita berada, orang akan melihat kehidupan kita. Apakah kita melakukan kesalahan atau tidak? Orang melihat, orang menilai. Ilustrasinya seperti ini. Ini apa adik-adik? Di dalam ini ada 2 ekor ikan. 2 ekor ikan di dalam akuarium. Nah, ini sih bukan akuarium ya, tapi ini contoh saja buat adik-adik bahwa kehidupan kita tuh dilihat oleh orang. Seperti ikan ini, kalau kita lihat dari sebelah kiri, dari sebelah kanan, semua terlihat ya. Kemudian kalau kita lihat dari depan, terlihat ikannya. Dari belakang, tetap terlihat. Dari bawah, terlihat. Jadi semua sisi dari ikan ini, akuarium ini, dapat dilihat oleh setiap orang. Demikian juga adik-adik dengan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh lupa. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Setiap apapun yang kita lakukan,
baik di sekolah. Misalkan gini, di sekolah kita mencontek, yang lihat siapa? Teman-teman kita. Ih, dia kok mencontek ya, padahal dia adalah anak Tuhan, tapi dia mencontek. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian apalagi? Selain orang lain lihat, ada juga teman-teman kita yang mengikutinya. Bisa saja mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh kita. Nah, jadi adik-adik kita harus ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Nah, jadi adik-adik kita harus hati-hati di dalam bertindak. Setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Seluruh hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan seperti raja siapa tadi? Yerobeam. Dia adalah seorang raja yang menyakiti hati Tuhan, ya, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan kemudian akibatnya anaknya tadi yang bernama Nadab, dia mengikuti ayahnya dengan apa? Melakukan kejahatan lagi di mata Tuhan, menyakiti hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka atas keluarga Yerobeam. Nah, adik-adik kita semua tidak mau ya untuk menyakiti hati Tuhan. Kita mau sepanjang hidup kita sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kehidupan kita boleh membawa dampak yang baik bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada, kita membawa dampak yang baik. Nah, amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjadi dampak, membawa dampak yang baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, agar firman-Mu bisa tumbuh di dalam hati kami dan berbuah lebat. Tuhan juga tolong berkati Kayani yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau main game. Sebelumnya kakak mau kasih tahu cara main gamenya. Caranya kalau kakak bilang Marina, gimana? Marina, iya. Terus menari, terus menara. Nanti ditambah lagi Mario, oke? Siap? Marina menari di menara, di menara Marina menari. Marina menari, menari di menara, di menara Marina menari. Sekali lagi, Marina menari di menara, di menara Marina menari, di menara Marina menari, di menara, di menara Marina menari. Adik-adik, sekarang kita tambah ada Marionya ya. Siap? Marina menari di menara, di menara Marina menari. Marina dan Mario menari di menara, di menara Marina dan Mario menari. Oh. Marina menari di menara, di menara Marina menari. Marina dan Mario menari di menara, di menara Maria menari. Ada yang salah? Ada yang salah kan? Ada. Oh, kayaknya kakak aja yang salah. Wah, makasih, bye-bye. Selamat hari Minggu teman-teman RDMB Junior. Tuhan Yesus memberkati.